Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di video kali ini kita akan bahas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas Linear atau koinnya namanya Lina sesuai dengan requestan dari Turhamunai, minta dibahas soal Linear, kemudian juga dari Popeye, Abang Popeye yang ototnya gede ya. Jadi minta dibahas juga untuk Lina. Kita akan coba untuk lihat hari ini Lina atau Linier diperdagangkan di kisaran Rp194. Market agak sedikit bergejolak ya, agak sedikit crash teman-teman. Jadi Linier ini merupakan sebuah proyek yang berbasiskan dengan decentralized finance atau DeFi, which is dia punya DEX, teman-teman, layanan DEX yang namanya adalah Linier. Teman-teman bisa kunjungi DEX-nya Linier Finance di linear.finance. Di dalamnya itu teman-teman bisa melakukan layanan seperti swap token. Ya, di sini ada fitur swapnya, kemudian juga ada exchange perdagangan tentunya. Jadi intinya teman-teman ini mirip seperti yang namanya exchange pada umumnya, seperti Binance, toko kripto. Itu kan disebut sebagai centralized exchange. Sementara kalau yang linear ini sifatnya decentralized exchange. Biasanya sih untuk proyek-proyek berbasiskan decentralized exchange itu punya keunggulan seperti fee transaksi yang cenderung lebih murah, kemudian dia tidak dipegang oleh satu institusi manapun, jadi untuk manipulasi harga itu cenderung minim teman-teman. Jadi bisa dibilang biasanya DEX itu sifatnya jujur ya. Jadi apa adanya, jujur, dan harga-harga yang tertera itu memang murni karena supply and demand. Tapi kekurangannya adalah DEX itu seringkali jadi bahan percobaan para hackers. Kadang-kadang hacker itu jahil teman-teman. Coba-coba nembus DEX, akhirnya benar-benar ketembus. Udah banyak DEX yang akhirnya bermasalah. Voyager, Celsius itu juga rata-rata DEX yang memang udah bisa dibilang parah banget. Karena memang dihajar sama hacker, di mana aset-aset orang yang melakukan perdagangan di sana, investor di sana itu raib semua. Teman, ini menyebabkan kerugian dan kebangkrutan terhadap proyek dari pada Celsius dan juga Voyager ya. Nah, Linear sendiri sih belum pernah kena kasus tersebut. Jadi kalau menurut saya sementara ini ya masih aman. Selain layanan dari fitur staking, dia juga ada layanan seperti ya launch apa namanya pool. Ya, intinya gitulah teman-teman. Jadi ada layanan untuk kita bisa mendepositokan aset kita. Ya, entah apapun istilahnya, tapi intinya seperti itu. Kita bisa melakukan semacam deposito dengan namanya staking. Dia juga bisa dipakai untuk apa namanya transaksi antar blockchain ya, antar lintas blockchain. Jadi dia sudah support untuk layanan di Ethereum, integrate dengan Binance Smart Chain serta Polkadot. Jadi untuk ekosistemnya ini sudah diperbesar, teman-teman. Terus Lina juga punya beberapa layanan seperti stablecoin yang mereka sebut sebagai LUSD. Ini fungsinya ya untuk dalam ekosistem daripada Lina. Kalau kita lihat dari Twitter, biasanya DEX ya gitu-gitu aja sih. Paling dia listing koin baru ataupun ada ini semacam branding snack peek. Jadi semacam pengenalan gitu ya soal brand dari Lina. Terus multi collateral staking ini ditambah lagi untuk staking yang fitur-fitur staking yang mereka lakukan, itu ditambah koinnya ataupun mungkin fitur-fiturnya seperti ada pool staking atau ada staking biasa dan lain sebagainya. Jadi itu sih yang biasanya dilakukan oleh proyek-proyek decentralized exchange. Ya, ini baru listing di Lbank. Wah, berarti likuidasi daripada Lina kemarin harusnya udah naik nih. Ini beritanya di 9 jam lalu, berarti baru kemarin ya. Kemarin dia listing, dan ini Lbank. Ya itu sih teman-teman. Jadi ya ada good news, dia baru listing di Lbank. Kalau kita lihat dari scanner, nah ini kita pakai Etherscan. Di sini kita bisa lihat seperti apa sih kepemilikan wallet atau token daripada si Lina. Kalau kita perhatikan, dia paling banyak dimiliki oleh satu kontrak ini dengan jumlah sampai 21%. Kalau kita lihat dari analitiknya, dari jumlah kepemilikan wallet ini, itu terus mengalami akumulasi. Jadi si Wheels nomor satu ini terus melakukan pembelian terhadap Luna sejak tahun 2021 sampai sekarang, which is itu good news. Kemudian juga ada kontrak kedua atau wallet kedua, dia punya kepemilikan sekitar 13%. Kalau kita lihat dari datanya, so far masih menahan pergerakan dari Lina ya.
tidak dijual, ya baru dijual sedikit, tapi overall itu masih dipegang, teman-teman, masih di hold lah istilahnya. Terus untuk kontrak nomor 3, nah ini baru sudah mulai terjadi distribusi yang terus terjadi dari 2021, 2022 sampai 2023. Di bulan keempat dia dipegang oleh exchange Binance dengan kepemilikan sampai 10% ya, lumayan banyak juga. Kalau kita lihat dari pergerakannya sih volatile, guys. Nah, kita akan langsung masuk ke pembahasan harganya. Lina sendiri secara overall dia memang udah turun dalam. Yang namanya proyek-proyek DeFi itu memang kena sentil terus sama regulator. Apalagi ya masalah apa namanya? Regulator ini bisa dibilang menjadi masalah utama lah buat yang namanya decentralized exchange. Sementara sih belum ada regulasi yang mengikat terlalu ketat untuk proyek-proyek DeFi, jadi masih ada kemungkinan berkembang. Untuk dalam jangka waktu pendek, dari progres pergerakan Lina sendiri itu dia cukup besar ya volume perdagangannya. Di sini kelihatan sekali volume perdagangan dari Lina ini nggak biasa, beda sama yang sebelum-sebelumnya. Itu kecil banget, teman-teman. Sekarang volatilitasnya udah semakin gede, apalagi kita lihat tadi ada akumulasi dari kontrak nomor 1 dan 2. Hopefully memang harga dari Lina ini bakalan tetap stabil ya. Meskipun secara jangka pendek kalau kita zoom out itu sangat-sangat volatile luar biasa. Pump and dump terjadi pada proyek ini karena memang dari segi market itu masih cenderung kayak ketakutan, teman-teman. Ada good news dikit, panik, FOMO, beli, naik harganya. Ya, jadi ini beberapa kali terjadi pada pergerakan Lina sejak Februari kemarin. Februari kemarin dia ngepump lumayan signifikan. Ini juga terjadi di Maret. Terus di April terjadi juga, kemarin di bulan Mei juga terjadi pergerakan Lina ngepump signifikan. Padahal kalau kita lihat dari riwayat sebelum-sebelumnya, itu nggak ada yang namanya pergerakan Lina agresif seperti sekarang, teman-teman. Jadi ditunjang sama volume perdagangan yang tinggi, pergerakan dari Lina cenderung agak volatile. Ini mungkin bisa menjadi sebuah tanda ya bahwa project ini atau koin ini itu cukup ramai diperdagangkan beberapa waktu lalu. Mungkin setelah dia rilis yang namanya project apa namanya stable coin yang mereka punya yang namanya LUSD itu, pergerakan dari Lina cenderung agak volatile dalam beberapa waktu. Nah, untuk pergerakannya gimana? Kalau aku lihat sih dari pergerakan Lina, sementara dia masih bergerak dalam sebuah channel sideways. Ini merupakan channel sideways yang sudah berlangsung sejak 2022 kemarin sampai dengan saat ini. Lina sih masih bergerak di dalam sebuah channel ini, teman-teman. Belum berhasil keluar. Kemarin sempat keluar, tapi dia kembali masuk dan tentunya bukan sesuatu yang bagus. Ya, ngefake aja teman-teman. Ya, nggak bagus karena pasti banyak yang sangkut kemarin. Oke, next untuk pergerakan dari Lina. Pertama, dia ada level support di sini, support yang paling dekat, yakni di kisaran harga 0,01 dolar, 0,012 dolar. Itu merupakan area support terdekat untuk Lina. Kemudian ada support kedua yang menurut saya juga ini perlu diperhitungkan, yaitu di kisaran 0,008. Itu merupakan level resistance yang cukup kuat juga untuk Lina. Let's say kalau level 0,012 ini dijebol, maka target berikutnya ya bisa turun agak dalam, sekitar 30%-an. Ya, jadi lebih kayak hati-hati aja. Lina itu tipikal koin yang tidak stabil. Pergerakannya pump, dump. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk, saya harap sih nggak all in ya. Atau bisa dengan cara DCE lah. Itu yang paling aman buat sekarang. Apakah ke depan harganya bakal naik? Ya tergantung daripada regulasi kalau menurut saya. Kalau secara project sih Lina bagus ya, bagus, banyak yang pakai juga. Kemudian mereka juga terus berkembang sebagai layanan DeFi yang cukup populer, teman-teman. Cuman yang masalah regulasi ini yang nggak bisa ditawar kadang-kadang. Jadi buat saya gitu sih untuk fundamental dari Lina, dari pergerakannya pun juga sekarang masih cenderung bergerak sideways. Hopefully kalau nanti dia berhasil menembus area 0,016, kemudian terus bergerak sideways naik, ya itu menjadi sinyal yang cukup bagus. Tapi kalau jangka pendek sih saya melihat pergerakannya udah mulai naik ya. Udah mulai naik meskipun memang secara secara jangka pendek volatilitasnya itu sangat-sangat tinggi. Jadi gitu aja buat Lina. Kalau yang udah punya tahan aja dulu. Saya rasa sih masih cukup aman untuk di hold sekarang. Jadi gitu aja, teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin punya Telegram dan mau dapat update-update terbaru soal dunia blockchain.
kripto, silakan untuk join di update news Bitcoin. Dan juga kita ada komunitas diskusi di Telegram, dan untuk linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.